Ada satu hal yang iblis nggak mau terjadi di dalam kehidupan kita, dan saya rindu mengatakannya hari ini di minggu pertama tahun 2021 ini, supaya kedepannya kita akan tetap bisa melihat, merasakan penyertaan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Namun saya rindu hari ini membukanya di tahun yang baru ini dengan suatu saran dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita eksis, supaya kita akan kokoh, dan kita tidaklah dirancangkan untuk mendapatkan segala apa yang tidak Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Walaupun si iblis lewat agen-agennya akan terus melakukan berbagai upaya supaya saudara dan saya tidak berada di dalam jalur yang Tuhan sudah mau tentukan di dalam kehidupan kita. Saudara, tadi malam dalam kumpulan kecil dengan beberapa jemaat, kami di rumah cerita-cerita. Ceritanya dahsyat, saudara. Ada banyak di dunia ini orang tertipu dengan siasat-siasat si jahat. Kelihatannya sepertinya itu adalah suatu hal yang benar. Namun kalau kita telisik, itu adalah tipuan daripada si jahat, supaya kita terlena, kepercayaan kita mulai goyang, sehingga kita lupa jati diri kita, siapa kita di bumi ini di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis. Ketika kita melupakan itu, maka iblis lewat agen-agennya akan dengan mudah menggeser kita dari panggilan ilahi. Tema firman Tuhan bagi kita, saudara, hari ini yaitu lepas dari tipu daya jahat. Lepas dari tipu daya jahat. Kenapa dikatakan lepas? Karena ada banyak orang mulai terpengaruh, mulai tertarik dari yang namanya tipu daya, sihir, sulap. Ya. Semua, ada banyak orang sekarang begitu melihat acara di televisi atau di panggung yang berurusan dengan sulap atau tipu daya, banyak orang senang, kasih aplaus, tepuk tangan, terhibur. Saudara, itu bisa menggeser kita, saudara. Akhirnya, oh iya ya, benar. Padahal itu adalah tipu muslihat. Ada juga acara tertentu membuka rahasia sulap, membuka acara tipu daya. Ada acara juga, oh rupanya seperti itu. Tipu muslihat, tipuan yang seharusnya Anda lihat, mesti lihat. Jadi namanya tipu daya itu tidak bicara tentang apa yang benar. Tapi tipu daya, tipu muslihat adalah membicarakan atau mengatakan atau menerima sesuatu menjadi sesuatu yang benar, walaupun itu bukan sifatnya, bukan kodratnya. Seperti contoh misalnya, diperlihatkan 2 kalung, 1 kalung imitasi, 1 kalung emas 24 karat. Lalu kita berkata barangkali, oh ini adalah emas palsu, kalung palsu, kalung tipuan, tipu daya.
Kalau saya mengatakan emas imitasi ini adalah benar-benar emas murni atau emas 24 karat, maka itu adalah tipu daya. Tapi kalau saya katakan ini adalah imitasi, memang benar adanya, maka itu adalah kebenaran. Yang 24 karat inilah emas 24 karat itu kebenaran. Tapi kalau emas 24 karat ini saya katakan, oh ini imitasi, itu pun kepalsuan. Emas 24 karat saya bilang imitasi. Misalnya bayangkan penjual beli emas, lalu Anda mendapat emas di tepi jalan, lalu bawa ke toko. Pak, tolong cekkan ini, baru saya temukan apakah itu emas atau apa. Karena dia mau menipu saudara. Oh ini emas imitasi, tapi nggak apa-apa, saya mau bayarkan Anda 100.000. Imitasi 100.000 di pinggir jalan dapat 20.000, mahal dia beli, udah ambillah untukmu. Berarti emas asli tadi dia beli dengan harga imitasi. Itu adalah kepalsuan. Bukan emasnya yang palsu, tapi orang itu telah menggeser kebenaran. Demikian juga sebaliknya, Anda menjual kepada orang yang nggak paham emas imitasi, lalu ini emas ku beli kemarin harganya mahal, tapi karena aku perlu uang sekarang, aku jual dengan harga miring kepadamu. Nah, menggeser kebenaran itu adalah kepalsuan. Itu maksudnya. Jadi untuk lepas dari tipu daya jahat, kita membutuhkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak hidup di dalamnya, maka dunia ini dikatakan bukan semakin baik. Dunia ini akan semakin jahat ke depannya. Walaupun ada banyak orang, bangsa-bangsa, pakar-pakar, ahli-ahli berusaha membuat dunia semakin indah, berusaha membuat dunia semakin baik, itu tidak akan pernah berhasil. Karena firman Tuhan sudah menggariskan bahwa dunia akan semakin rusak. Namun Tuhan sudah siapkan dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru untuk didiami oleh orang-orang yang dikasihinya. Dunia ini sedang menuju kehancuran walaupun banyak upaya, dan kita menghargai setiap upaya yang membuat dunia ini semakin baik, tapi itu hasilnya tidak akan berhasil, saudara. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita sesuatu. Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita tidak masuk ke dalam tipuan si jahat itu. Itu tema kita hari ini. Lepas dari tipu daya jahat. Tuhan tidak mau Anda tertipu. Tuhan tidak mau Anda menjadi korbannya. Karena orang yang tidak bisa lepas dari tipu daya jahat, mereka adalah orang yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam kebinasaan. Orang yang tidak lepas dari tipu daya jahat itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kebinasaan. Dan ini zaman ini adalah sudah masuk dalam permulaan akhir zaman. Mari kita baca, saudara, Alkitab kita 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan 10. Namun saya akan mulai dari ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang
yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kenapa dikatakan adalah pekerjaan iblis? Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Itu bicara Anda tidak akan melihat iblisnya, Anda hanya akan melihat pekerjaannya. Jadi nggak usah mencari-cari iblisnya. Kayak anak-anak kita tadi malam pergi ke kuburan, tantangan katanya kan. Kumpulan anak kita ini mencari tantangan ke kuburan karena dekat rumah kita itu kuburan semua. Di samping, di belakang kuburan. Jadi jam-jam 9, setengah 10 malam mereka uji adrenalin katanya kan. Mereka pergi ke kuburan gelap-gelap. Sehingga akhirnya bayangan pun yang mereka lihat, mereka anggap itu hantu yang sembunyi. Nah, di sini dikatakan pekerjaan iblis akan datang. Itu bukan iblisnya, itu adalah orang-orangnya, antek-anteknya. Di ayat 7 dikatakan iblis itu menyatakan pekerjaannya itu, memperlihatkan karyanya itu secara rahasia. Rahasia berarti tidak akan dipertontonkan, diperlihatkan kepada dunia bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Itu artinya rahasia. Bahwa yang sedang terjadi ini, yang sedang nyata dilihat oleh mata kepala manusia di akhir zaman ini, penipuan, tipu daya jahat itu yang dipertontonkan, yang diperlihatkan, itu adalah pekerjaan iblis dan itu dilakukan secara rahasia. Tadi kita sudah melihatnya, mukjizat palsu. Perhatikan, mukjizat palsu. Kita tadi sudah mendengar untuk membedakan, mengatakan sesuatu itu palsu. Sesuatu itu palsu adalah ketika dia bergeser dari kodratnya atau bergeser dari tujuannya. Kepalsuan itu adalah sesuatu yang bergeser dari yang hakiki. Lalu kalau ada mukjizat, ada mukjizat palsu. Dikatakan tadi si pendurhaka itu, antek-antek iblis itu menipu itu dengan memperlihatkan banyak mukjizat. Dikatakan di sana mukjizat, artinya ada banyak mukjizat yang akan dibawa oleh antek-antek iblis. Kenapa dikatakan mukjizat palsu? Adalah karena mukjizat itu kodratnya sudah digeser dari kebenarannya. Apa rupanya kebenarannya? Kebenaran mukjizat adalah supaya membawa orang kepada percaya Yesus. Ketika Yesus bicara kepada orang kampungnya, celakalah engkau jika di Sodom dan di Gomora terjadi mukjizat yang dilihat matamu, mereka dari dulu sudah percaya kepadaku, kata Yesus. Tapi engkau sudah melihatnya tapi tak mempercayai. Artinya mukjizat itu ada, hakikat daripada mukjizat adalah membawa orang datang kepada Yesus. Mukjizat yang terjadi di Mesir dilakukan oleh Musa itu adalah membawa orang datang kepada Tuhan supaya mempercayai bahwa Musa itu adalah benar-benar diutus oleh Bapa. Tapi ahli-ahli sihir di Mesir membuat juga mukjizat yang sama, walaupun itu adalah mukjizat palsu.
Tujuan mujizat palsu adalah menggeser kepercayaan orang bahwa Musa adalah utusan, sehingga mereka mengeraskan hati dan nggak mau menerima apa yang Musa sarankan. Jadi jika hari ini kepercayaan kita kepada Yesus hanya dibangun oleh mujizat, maka lihat, si pendurhaka akan datang dengan mujizat palsunya. Akan datang dengan mujizat palsu. Apapun yang terjadi, keajaiban apapun yang terjadi di dunia ini, jika itu membuat engkau mulai meragukan Tuhanmu, maka itu dipastikan mujizat palsu. Contohnya, ada orang sakit, lalu ada seseorang mengaku ahli agama, ahli apapun, lalu berdoa dan terjadi mujizat yang kemudian disebut mujizat palsu. Adalah ketika itu terjadi, saudara dan saya mulai meragukan Yesus. Itu mujizat palsu. Itu adalah tipuan. Itu tipuan jahat yang menarik engkau keluar daripada kasih-Nya. Kenapa orang bisa terpengaruh? Kenapa orang menjadi lepas dari kepercayaannya kepada Tuhan sehingga dia kehilangan keselamatannya? Ada 3 hal yang sangat menentukan. Mari kita lihat ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Karena mereka tidak, 1, tidak menerima, 2, tidak mengasihi, 3, ayat 11, tidak percaya akan kebenaran. Menerima, mengasihi, percaya akan kebenaran. Ketika seseorang tidak bisa menerima kebenaran, mengasihinya, mempercayainya, maka orang itulah orang yang harus dibinasakan, harus dihukum, harus masuk ke dalam kerajaan maut. Ketika mereka tidak menerima, percaya, dan mengasihi kebenaran. Apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Aku mau mengasihinya, aku mau percaya, aku mau menerima kebenaran. Tapi apakah kebenaran itu sesungguhnya? Di bulan-bulan yang baru berlalu, seharusnya ini harus dikumandangkan lebih sering lagi. Yang saudara-saudara kita merayakannya hebat-hebat, tapi ada berapa persen yang menyadari bahwa yang sedang mereka rayakan itu adalah apa yang Tuhan mau? Di dalam kitab Yohanes, ketika Yesus dibawa ke dalam pengadilan Pilatus, terjadi komunikasi antara Yesus dan Pilatus. Kata orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi itu, engkau adalah raja?
Lalu Yesus menjawab, untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku datang dan aku lahir, untuk menyaksikan, untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus lahir, Yesus datang ke dunia ini. Menurut Yesus sendiri di pengadilan Pontius Pilatus, engkaukah raja? Yesus jawab, untuk itulah aku lahir dan datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kalau Yesus yang memberi kesaksian, Yesus yang bersaksi tentang kebenaran, itulah yang mutlak, itulah yang harus kita percayai, itulah yang harus kita kasihi, itulah yang harus kita terima. Karena Yesus yang menyaksikannya, Yesus yang memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Lalu Pilatus menjawab, apa itu kebenaran? Ketika Yesus menjawab, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang memberi kesaksian tentang kebenaran. Lalu Pilatus jawab, apa kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Supaya itu berdampak dalam kehidupan kita, pertama harus mengikuti pertanyaan dan pengakuan. Pertanyaan Pilatus dan pengakuan daripada Yesus. Engkaukah raja? Ya, aku raja, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika saudara dan saya tidak bisa menerima kelahiran, kedatangan Yesus sebagai Raja, Anda tidak akan pernah bisa menerima kesaksian tentang kebenaran. Manusia akan gagal menerima kesaksian Yesus tentang kebenaran. Padahal Yesus datang untuk memberi kesaksian itu. Jika saudara gagal menerima, percaya dan mengasihi kebenaran, maka dipastikan kitalah orang-orang akan binasa. Kalau begitu, apa kebenaran itu? Selalu jemaat Philadelphia Banjarwatu, aku adalah kebenaran Kristus di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat apa kebenaran itu. Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16, saya baca ayat 8 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ini ia di sini adalah Roh Kudus, dan yang ngomong adalah Yesus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Yang tiga ini adalah pekerjaan pokok yang akan dilakukan oleh Roh Kudus bagi dunia. Dan pekerjaan lainnya untuk kita yang percaya ada di ayat berikutnya adalah membawamu ke dalam segala jalan-jalan kebenaran. Ayat 10, ayat 9 itu bicara akan dosa, tapi karena topik kita adalah kebenaran hari ini, maka saya lompat ayat 10. Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia akan kebenaran. Roh Kudus akan mengatakan kepada dunia ini tentang kebenaran yang disaksikan, yang atasnya Yesus Kristus memberi kesaksian. Apa itu kebenaran? Perhatikan. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu kebenaran. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Makin bingung ini Pak Gembala. Apa kebenaran? Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa maksudnya? Sebab kebenaran itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang harus kukasihi, yang harus kuterima, yang harus kupercaya. Bagaimana aku bisa melakukannya jika aku tidak memahami tentang kebenaran itu? Dan apa kata Roh Kudus? Dia akan menginsapkan dunia, mengatakan kepada dunia bahwa aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Perhatikan, Roh Kudus datang kepada dunia dan mengatakan kepada dunia, bukan kepadamu. Menginsapkan orang-orang di dunia ini, bukan menginsapkanmu. Ini harus jelas. Roh Kudus dengan tiga tugas ini menginsapkan dunia, bukan menginsapkan engkau. Kenapa dikatakan menginsapkan dunia? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepadamu sebagai penolongmu. Itu artinya engkau benar-benar mengenalnya, engkau benar-benar membangun persekutuan dengannya. Tapi dunia harus diinsapkan dengan adanya Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Lalu kita hubungkan ke kalimat berikutnya, bahwa aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan saya? Ibrani 9 ayat 24. Yesus bilang, aku pergi pada Bapa dan engkau tidak melihat aku secara fisik. Apa maksud Yesus di situ? Ibrani 9 ayat 24. Coba buka. Ini kepergiannya itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Inilah kebenaran itu, bahwa Yesus pergi kepada Bapa dan engkau yang tidak melihatnya secara fisik guna kepentinganmu, guna kepentingan kita. Itulah kebenaran yang diinsapkan oleh Roh Kudus. Itulah kebenaran yang diperkatakan kepada dunia yang ada di dalammu. Itulah kebenaranmu. Itulah kebenaran saya, bahwa Yesus ada di sorga untuk kepentingan saudara dan saya. Jika ini sudah terrealisasi, ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan, maka tidak akan terjadi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya kaget mendengarnya tadi malam. Ternyata di Pancur Batu menjelang akhir tahun ada 4 yang bunuh diri. Salah satu yang saya tahu bunuh diri karena tertekan oleh keuangan.
minjam sana nggak dikasih, nggak dapat pinjaman karena udah terlalu sering minjam, nggak pulangkan, ditolak, minjam sana ditolak, akhirnya putus asa, dia menggantung diri di atas pohon duku, mati. Jika dia tahu bahwa Yesus ada di sorga untuk kepentingannya adalah sebagai suatu kebenaran, maka kebenaranmu adalah pemeliharamu sempurna. Dia menjamin hidupmu. Masalahmu sepele jika engkau datang kepada Dia yang sudah mengatakan, aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi, dan aku pergi ini adalah untuk kepentinganmu. Itu kebenaran. Apa masalahmu? Dia ada di sana untukmu. Itu kebenaranmu. Itu kebenaran kita, saudara. Kebenaran kita di tahun 2021 ini, sekalipun dunia ini sangat ketakutan hari ini, jangan takut, kata Tuhan. Aku ada menyertaimu. Aku Immanuelmu. Jangan tertekan, hai jiwaku, sebab Allah itu baik. Dia hanya mau kita berkomunikasi, bersekutu dengan Dia yang diutusnya sebagai penolong dalam hidup kita. Itulah kebenaran. Yesus sudah membukanya. Yesus sudah memperdamaikannya dengan kematiannya di atas Kalvari, supaya selesailah dosa kita, selesailah masalah kita itu, selesailah semua pelanggaran kita, supaya dosa dan pelanggaran kita itu tidak mengikat kaki kita untuk datang dengan bebas berdiri di hadirat Tuhan. Siapa yang takut hari ini ada di hadirat Tuhan, percaya itulah yang merupakan tipu daya si jahat. Dia akan berkata di dalam rohmu, di dalam jiwamu, hei, dosamu tahun 2020 masih banyak. Tapi Yesus sudah mengatakan, aku telah membuat engkau menjadi benar jika engkau percaya kepadaku. Coba lihat Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Iya. Iya, perhatikan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saat Anda menerima Yesus telah mati di atas salib karena dosamu, saat Dia bangkit, saat itulah diproklamirkan bahwa engkau telah dibenarkan oleh darahnya. Mulai saat engkau melihat, menerima bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, itu adalah pernyataan kepada dunia bahwa engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Untuk menguatkan itu, untuk memeteraikan itu, Dia mengutus roh kebenaran tinggal bersamamu. Ini adalah harta yang sangat berharga yang harus kita pegang, yang harus kita tahu dengan pasti, sehingga tipu daya jahat tidak berhasil menipumu. Lalu setelah itu, perhatikan, engkau harus mengasihi kebenaran itu. Apa maksudnya? Mengasihi apa yang telah engkau terima sebagai kebenaran di dalam rohmu, di dalam jiwamu. Jika seseorang mengasihi pacarnya, maka setiap saat
ada waktu luang, dia pasti mengenang pacarnya itu, bukan? Jika engkau telah menerima kebenaran dan mengasihinya, berarti setiap saat, setiap ada kesempatan, bahkan orang-orang mencari kesempatan, bukan setiap ada kesempatan, bahkan mencari kesempatan, kapan aku bisa mengintip fotonya, kapan aku bisa mengenang dia. Itulah gambaran simpel tentang mengasihi kebenaran. Kita senantiasa mencari kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan untuk menyadari bahwa aku ini adalah orang yang sudah dibenarkan dan orang benar, dan roh kebenaran ada tinggal di dalamku. Amin, saudara. Itulah mengasihi kebenaran. Sebab apa? Di kitab lain berkata, menjelang akhir zaman orang akan banyak hidup tanpa Roh Kudus, tanpa roh kebenaran. Pekerjaannya gosip, cikurang, memecah belah, memfitnah, menjelek-jelekkan orang. Itulah orang menjelang akhir zaman yang hidup tanpa roh kebenaran, yang hidup tanpa Roh Kudus, yang hidup di luar kebenaran. Jadi kalau ada niatan, aku mau gosipin si A dulu, itu udah mulai godaan, tipu daya mulai menjalar. Langsung bilang, aku tidak bisa engkau tipu. Aku tahu saudaraku itu punya kelemahan, tapi oleh karena kasih karunia, aku mengasihinya bukan karena perbuatannya, tapi aku mengasihinya karena aku telah menerima kasih dari Tuhan. Sebab kasih karunia tidak berdasar apa yang orang lakukan, tapi berdasar daripada kasih daripada Tuhan. Amin, saudara. Itulah inti kasih karunia. Bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena kebaikanmu. Itu hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahannya, maka kita diberi kasih karunia, diberi anugerah, dijadikan anak yang dikasihinya. Amin, saudara. Itu firman Tuhan bagi kita. Terima, percaya, dan kasihi kebenaran, maka engkau dan saya akan lepas daripada tipu daya si jahat. Mari kita berdoa.